perawatan mobil itu mahal gitu ya. Kita harus beli ini, beli itu ketika kita mengeluarkan uang yang tiba-tiba sangat banyak. Waduh, kok rasanya sayang kali ngeluarin duit segitu ya. Tambahkan saja 10% untuk biaya cadangan. Coba teman-teman dipraktekkan dulu, jangan langsung didebat nih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, yang pada hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman yang memiliki kendaraan pemula ya, bukan YouTuber pemula lagi. Kalau YouTuber pemula itu teman-teman bisa belajar ke Insan Tutor, bisa belajar ke Belian Tutor, bisa belajar ke Story Nur Cafe, bisa belajar ke mana lagi ya, Hidayah Rekor. Pokoknya udah teman-teman belajar ke sana. Nah, dari sana nanti teman-teman kan bisa mengetahui nih trik-trik mereka apa aja. Nanti teman-teman bisa mengkolaborasinya bagaimana. Lah kok malah bahas YouTuber pemula pula ya. Oke teman-teman, jadi hari ini itu Uda Nazar akan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman yang mungkin baru mempunyai mobil atau akan membeli mobil, tetapi berpikir perawatan mobil itu mahal gitu ya. Kita harus beli ini, beli itu, apalagi kalau nanti rusak kita harus mengeluarkan uang sekian-sekian. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang ekonominya menengah ke bawah seperti Uda ya. Uda kan ekonominya menengah ke bawah gitu. Nah, terkhusus untuk menengah ke atas atau para level sultan, nah itu kayaknya nggak perlu lah nonton video Uda nih, karena mereka ngeluarin uang satu hari itu 5 juta itu biasa gitu. Kalau Uda Nazar sih sebulan belum tentu ngeluarin uang 5 juta kan begitu kan. Bukan curhat sih, cuma sharing-sharing aja. Jadi gini teman-teman, ada udah sedikit tips ya bagi teman-teman yang mungkin khawatir dengan perawatan mobil itu yang mahal. Nah, sebenarnya perawatan mobil yang mahal itu salah satunya adalah perasaan ke kita ketika kita mengeluarkan uang yang tiba-tiba sangat banyak. Misalnya begini teman-teman, harus mengeluarkan uang untuk membeli ban. Satu ban aja misalnya yang paling murah untuk R14 atau ukuran yang kijang di belakang Uda ini kan 185. Tes. Aduh, ini mic-nya ngaco pula. Udah ulang lah sedikit. Jadi misalnya ban di belakang Uda ini ya, di ban belakang Uda ini kan ukurannya 185/70 R14, itu kan harganya sekitar 600 sampai 700 tergantung daerah. Nah, ketika teman-teman akan mengganti ban itu kan, waduh kok rasanya sayang kali ngeluarin duit segitu ya. Nah, jadi segini, udah sedikit berbagi apa yang udah alami atau udah lakukan itu. Ketika kita melakukan perawatan mobil itu tidak terasa bahwa itu mahal. Nah, maksudnya begini, kita sudah ada uangnya gitu, bukannya kita kaya atau kita berlebih-lebih uang, enggak. Jadi begini caranya teman-teman, di dalam berkendara itu kan ada suatu parameter yang berubah ya. Contohnya itu yang pasti itu adalah kilometer. Nah, teman-teman bisa memakai acuan kilometer ini. Misalnya teman-teman mencari referensi dulu nih, ban yang teman-teman pakai itu kira-kira habisnya tuh berapa kilometer. Misalnya 10.000 km dia sudah botak, harus diganti. Nah, dari situ teman-teman bisa membagi misalnya 10.000 km teman-teman harus ganti ban. Harga bannya itu berapa? Nah, harga ban itu teman-teman bandingkan dengan kilometer, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan 1 kilometernya. Misalnya begini ya, ini contoh nih. 10 kilometer teman-teman harus ganti ban. Ban itu harganya adalah Rp10. Jadi 1 kilometer teman-teman harus mengeluarkan biaya Rp1 untuk ban. Nah, sekarang teman-teman tulis tuh, 1 kilometer saya harus mengeluarkan biaya Rp1 untuk ban saja. Nah, ketika teman-teman berangkat, misalnya berangkat dari rumah, jalan entah kemana, ketika teman-teman akan berangkat itu teman-teman catat nih, kilometernya berapa. Misalnya kilometernya saat ini adalah 100. Nah, ketika teman-teman sudah kembali ke rumah, itu teman-teman mencatat lagi, oh ternyata kilometernya ini sekarang 200. Berarti perjalanan teman-teman hari ini adalah 100 km.
Nah, disitulah letaknya kita harus menabung uang sejumlah 100 km. Misalnya tadi 1 kilometernya itu dapatnya Rp1 ya. Nah, jadi ketika kita sudah balik, kita tabung aja duit Rp100 karena kita berjalan tadi kan 100 km. Nah, jadi kita tabung duit Rp100. Nah, begitu terus ketika teman-teman akan melakukan perjalanan. Nah, pasti itu nanti ketika saatnya kita ganti ban, itu duitnya sudah ada gitu. Nah, itu ya teman-teman, dan berlaku untuk semua. Nah, teman-teman harus mencari referensi hitungan-hitungan lainnya, misalnya berapa kilometer sekali kita harus ganti ban, berapa kilometer kita harus ganti oli, berapa kilometer kita harus mengganti filter oli, berapa kilometer kita harus mengganti radiator, cairan radiator, ataupun biaya-biaya maintenance rutin lainnya. Nah, itu nanti kalau teman-teman total semuanya, teman-teman konversi dari rupiah per kilometer. Misalnya ketemu Rp100.000 per kilometer. Misal, tapi jarang itu, biasanya per kilometernya itu cuma ribuan ya. Nah, kemudian teman-teman ulangi lagi, teman-teman totalin semua, nah itu nanti ketemu. Jadi setiap berapa kilometer segitulah uang yang harus teman-teman tabung. Nah, uang ini jangan dipakai untuk yang lain. Kalau dipakai untuk lain ya percuma aja ditabung gitu kan. Setelah nanti itu kita harus mengganti oli, kita harus ganti ban, kita harus ya pokoknya semua yang harus diganti itu uangnya sudah ada gitu. Jadi kita nggak kaget lagi tiba-tiba kita, waduh besok sudah ganti ban yang 600.000 satu dikali 4 udah sekian juta, makan aja nggak nyampe sekian juta kan begitu misalnya ya. Ini khusus bagi teman-teman yang ekonomi menengah ke bawah kayak udah Nazar, ada monyet pula tuh. Lain halnya dengan level sultan. Kalau level sultan ya mah bebas aja gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang bantah misalnya, yaitu kalau yang rutin. Kalau yang rusak bagaimana? Gampang teman-teman. Ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil, misalnya 100.000 per 1 kilometer biaya maintenance untuk mobil, itu teman-teman kalikan, bukan dikalikan ya, tambahkan saja 10% untuk biaya cadangan. Nah, 10% biaya cadangan ini untuk apa? Ya untuk kejadian-kejadian di luar rutin. Misalnya tiba-tiba kaki-kakinya ada yang kotak-lutuk, atau tiba-tiba remnya ada yang sudah habis kampas remnya. Nah, itu 10% inilah yang akan dipersiapkan untuk mengganti spare part yang tidak rutin. Nah, udah jamin itu pasti akan terasa lebih ringan ketika kita melakukan perawatan kendaraan itu daripada tiba-tiba kita nggak ada uang terus kita harus mengeluarkan uang sekian. Itu memang sayang sekali. Nah, uang yang kita tabung itu teman-teman tidak boleh memakainya untuk yang lain. Ingat ya, tidak boleh, karena kalau dipakai yang lainnya untuk apa gitu kan. Nah, udah selama ini seperti itu, jadi udah nggak perlu khawatir. Walaupun keuangan udah itu di bawah ya, menengah ke bawah, itu nggak khawatir. Jadi ketika misalnya istri udah nih, yuk jalan ke sana, ya sudah, nanti pas kita balik berapa kilometer perjalanan, itulah uang yang harus udah tabung di luar bensin ya, di luar bensin atau di luar BBM. Nah, coba teman-teman dipraktekkan dulu, jangan langsung didebat. Nih kadang-kadang netizen-netizennya belum dicoba udah didebat aja gitu kan. Coba dulu dirasakan bagaimana, nah itu baru nanti bisa di sharing pengalamannya gitu. Nah, untuk hitungan, contoh hitungannya itu mungkin lain kali aja lah ya, udah contohkan ya, contoh, karena ini hari ini memang sebenarnya nggak bikin konten, cuma kepikiran aja lagi buka-buka radiator tadi, kepikiran kayaknya ada sesuatu yang bisa di sharing lah ini, karena di dunia maya itu udah baca-baca kan ada kadang-kadang dia butuh mobil tapi khawatir dengan biaya perawatannya yang besar. Memang namanya mobil ini ya itu harus berdasarkan kebutuhan, jangan keinginan bagi teman-teman ya, dengan catatan teman-teman yang menengah ke bawah tadi. Kalau level sultan lain lagi ceritanya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja ya yang udah sharing pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video Uda selanjutnya. Kita berjumpa lagi bersama Uda Nazar dalam info dan tips sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.